Tuhan, sebentar kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari Bilangan 23 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-30 sampai dengan Bilangan 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop yang sama, yaitu Bileam memberkati Israel. Demikian bunyinya. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, satu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Kau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanya dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan persembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas tiap mezbah itu. Kemudian berkata lagi kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zifor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, gitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak memeringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya." Tetapi Bileam menjawab Balak, "Bukankah telah kukatakan padamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan." Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, "Marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu."
Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah senjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon garu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelan habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan mereka akan ditembaknya tebus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina siapakah yang berani membangunkannya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi sampai hari ini saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengutuk bangsa Israel, karena seperti janjinya, orang yang berkati bangsa Israel akan diberkati, orang yang mengutuk akan kena kutuk. Jadi jangan ikut-ikutan dunia ya saudara-saudara. Kita tahu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, kita harus mendengarkannya, karena janji Tuhan itu tidak berubah, tetap setia sampai selama-lamanya, tidak pelin-pelan, tidak seperti kitab-kitab lain yang ngaku-ngaku kenal Tuhan tetapi tidak sinkron dalam segala perkataannya. Tuhan itu bukan seperti manusia, ia tidak pelin-pelan. Kalau dia sudah memberkati bangsa Israel, dia akan tetap memberkatinya, seperti dia memberkati orang-orang dikasihinya dan tetap mengasihinya sekalipun orang tersebut berdosa. Tetapi ia membuat orang itu bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya, sehingga orang yang dikasihinya itu benar-benar tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya, dan orang yang bertobat akan diterima di sisinya kembali. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami semua dapat mengerti, memahami. Setiap orang yang mengasihi bangsa Israel sama seperti mengasihi biji mata Tuhan, mengasihi semua bangsa-bangsa, bukan hanya Israel saja. Kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu mendoakan semua bangsa di dunia ini, mendoakan semua orang di dunia ini, mendoakan orang-orang jahat di dunia ini, dan untuk semua orang mengenal kasih karunia Tuhan. Orang-orang jahat, orang-orang penghujat, orang-orang yang mengutuk juga, Tuhan jamah mereka semuanya. Karena bagi orang-orang yang mengutuk, mereka tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Janji Tuhan ya dan amin dulu, sekarang dan sampai selamanya. Berkatilah semua bangsa yang mengasihi bangsa Israel. Berkatilah kami juga yang mengasihi bangsa Israel. Berkati juga semua anak-anak Tuhan di Israel. Berkati semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, semua makhluk, semua umat manusia yang berbahagia, yang mencintai, mengasihi Tuhan dan sesama. Berbahagialah setiap orang yang tidak memandang rendah orang lain, tidak menganggap suci diri sendiri, tetapi saling tetap setia, peduli, mengasihi dan mengerti masalah orang lain, dan memahami dan cinta, serta bisa mengerti semua bahwa yang diciptakan di semesta ini adalah kasih karunia Allah Bapa yang mengasihi semua umat manusia untuk tetap di dalam kasih, dan sebagai kasih yang diwujudkannya kepada kita, ia telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berbahagialah seorang yang mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, mengenal Kudus, mengenal semua para nabi, para orang kudus, dan berbahagia setiap orang yang ingin hidup kudus dan suci serta melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa buat selamanya. Biarlah kami selalu setia di dalam Engkau. Amin.
Selamat sore, demikianlah membaca Alkitab kita. God bless.